Halo standar semua, kali ini kita akan membahas 5 prinsip dasar di dalam manajemen keuangan. 5 prinsip ini prinsip pokok yang ada di mata kuliah manajemen keuangan, di mana 5 prinsip pokok ini akan menjadi dasar dari pembahasan materi-materi selanjutnya di mata kuliah manajemen keuangan, mulai dari pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai pertemuan ke-14. Nah, 5 prinsip dasar tersebut adalah: 1. Uang itu mempunyai nilai waktu. Money has a time value. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud time value di situ. Terus yang kemudian kedua, ada trade off antara risiko bisnis dan return dari bisnis atau tingkat pengembalian dari bisnis. Makin tinggi risiko bisnis, makin tinggi ekspektasi return yang kita peroleh dari bisnis. Demikian juga sebaliknya. Nanti kita juga akan bahas. Yang ketiga, tentang sumber dari nilai perusahaan atau sumber dari nilai bisnis. Itu bukan net profit kalau di manajemen keuangan, tetapi cash flow, arus kas. Yang keempat, market price. Market price di sini yang dimaksud adalah harga saham. Itu sangat merefleksikan informasi dari bisnis perusahaan. Jadi ketika ada informasi bagus atau informasi yang kondusif gitu ya bagi bisnis perusahaan, maka harga sahamnya akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kelima, individuals respond to incentive. Individual yang dimaksud di sini adalah direksi, supervisor, manajer, karyawan gitu ya. Itu akan merespon insentif yang diberikan kepada mereka, entah itu bonus, tunjangan tambahan, atau yang sejenis. Nanti juga akan kita bahas detailnya. Yang pertama, kita bahas dulu tentang nilai waktu dari uang gitu ya. Money has a time value. Inti dari prinsip yang pertama ini disebutkan bahwa uang yang kita peroleh hari ini itu lebih bernilai daripada uang yang akan kita peroleh di masa depan. Jadi misalnya kita punya uang 10 juta rupiah hari ini, itu nilainya lebih tinggi atau lebih berharga dibandingkan dengan 10 juta rupiah yang kita terima misalnya bulan depan. Itu nilainya lebih rendah. Nah, di sini kan ada perbedaan nilai nih. Selama 1 bulan itu dikatakan di dalam prinsip ini ternyata 10 juta yang kita terima hari ini itu lebih bernilai daripada 10 juta rupiah yang kita terima di bulan depan. Loh, dari mana muncul value itu? Nah, ini kita bahas di sini. Kalau kita punya uang 10 juta rupiah hari ini, kita punya yang namanya kesempatan investasi atau investment opportunity. Misalnya kita punya uang 10 juta rupiah, kita punya kesempatan untuk membuka bisnis. Kita akan membuka bisnis, misalnya membuka warung nasi uduk gitu ya. Nah, 10 juta rupiah kita gunakan sebagai modal untuk membuat atau membuka warung nasi uduk. Karena nasi uduk itu bisnis makanan ya, sebagaimana yang kita tahu bisnis makanan itu kan marginnya tinggi. Katakanlah misalnya 1 bulan itu nasi uduk kita cukup laris, kemudian dia akan memberikan return katakanlah 25% dalam sebulan. Maka di bulan berikutnya kita akan mempunyai uang atau kita mempunyai kekayaan 10 juta ditambah dengan 25% kali 10 juta, karena tadi kita dapatkan return 25%. Maka di sebulan ke depan kita akan mempunyai uang sebesar
12,5 juta. Nah, 12,5 juta ini tentu nilainya lebih tinggi daripada ketika kita di bulan depan itu baru menerima 10 juta. Kan beda nih. Maka 10 juta yang kita terima hari ini tadi ya, yang kemudian kita investasikan, nilainya lebih tinggi daripada 10 juta yang kita peroleh bulan depan. Nah, itu konsep time value of money. Nah, misalnya kita 10 juta rupiah kita peroleh hari ini, tapi kita tidak apa-apakan nih sampai sebulan ke depan, maka time value of money-nya juga nggak ada gitu. Maka yang menimbulkan value itu tadi sebenarnya adalah investment opportunity. Nah, ini kalau yang di buku disimplifikasi dengan interest atau bunga. Jadi diasumsikan 10 juta, terus kita masukkan ke atau kita tabung ke bank dan kemudian mendapatkan bunga dan kemudian nilai uang kita akan bertambah. Nah, sebenarnya tidak sesimpel itu ya konsepnya interest atau bunga, tetapi harusnya dilihat sebagai sebuah investment opportunity itu tadi yang kemudian memberikan return 25%. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, there is a risk return trade-off. Jadi ada trade-off di antara risiko bisnis dan return dari bisnis. Nah, inti dari prinsip kedua ini, ketika risiko bisnis kita itu lebih tinggi, maka harusnya expected return, ini di garis bawah ya, bukan realized return tapi expected return, yaitu return yang kita ekspektasikan itu harusnya juga tinggi seiring dengan tingginya risiko. Sebaliknya, ketika risiko bisnis itu rendah, maka ekspektasi dari return yang kita peroleh harusnya juga rendah. Nah, sekali lagi yang kita omongin di sini adalah expected. Ini akan berbeda dengan realize, gitu ya. Jadi bisa saja risiko bisnis tinggi, ekspektasi return kita tinggi, tetapi realized return atau return yang terrealisasi, return sebenarnya ternyata tidak setinggi expected. Itu bisa jadi terjadi. Nah, kembali lagi saya tekankan di sini intinya adalah risiko dengan ekspektasi return. Nah, kalau digambarkan pola risiko dan return itu jadi seperti ini. Jadi ini ada risiko, makin tinggi risikonya, maka makin tinggi juga expected return yang kita harapkan. Diwakili dengan garis ini. Ya, ini makin tinggi, di sini kan risiko tinggi nih, maka returnnya juga lebih tinggi daripada risiko yang di sini. Nah, konsep ini dapat kita jelaskan dengan meneruskan konsep tadi ya, kita berbisnis nasi uduk atau membuka warung nasi uduk. Selain ini kita membuka bisnis nasi uduk. Nasi uduk itu kan makanan matang gitu ya. Resiko bisnisnya tinggi, apalagi kalau baru dibuka warungnya gitu ya, pelanggannya belum ada, terus kemudian dia kan basi gitu ya. Lain ketika misalnya kita membuka warung kelontong. Warung kelontong, beras, kebutuhan sehari-hari yang tidak basi itu kan kalau tidak laku pun juga nggak apa-apa, kita simpen. Nah, harusnya itu nanti terrefleksikan nih ekspektasi return kita di sini. Jadi misalnya kita berbisnis nasi uduk, ekspektasi return kita 25%. Nih. Ketika kita membuka toko kelontong, maka ekspektasi return kita harusnya tidak setinggi membuka warung nasi uduk. Harusnya lebih rendah dari 25%, katakan misalnya 10%. Nah, ini expected return kita membuka nasi kelontong. Nah, ini harusnya begini nih polanya. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, cash flow itu adalah sumber dari value. Nah, kita kan berbisnis nih ya, membuka perusahaan atau membuka warung tadi ya, itu kan mempunyai nilai bisnis dari perusahaan yang kita buka tadi. Nah, nilai itu kalau di konsep manajemen keuangan tidak dihitung atau tidak bersumber dari net income sebagaimana kita pelajari di akuntansi, tetapi dia itu bersumber atau value tadi bersumber dari cash flow atau arus kas, terutama arus kas operasi, karena itu kan menggambarkan bagaimana bisnis kita itu tumbuh dan berkembang gitu ya. Nah, kalau lebih rinci lagi, kalau kita mau lebih detail lagi, incremental cash flow atau arus kas tadi, itu yang kita mau lihat adalah yang incrementalnya saja atau tambahannya saja. Jadi intinya di sini adalah incremental itu atau tambahan cash flow itu muncul dari perbedaan ketika kita mengambil kesempatan untuk membuka bisnis dibandingkan dengan kita tidak membuka bisnis. Itu kan beda tuh. Tadi ada incremental cash flow. Kalau di contoh warung nasi uduk kita tadi kan ada incremental cash flow 25%. Nah, kalau kita mau konservatif, source of value itu berasal dari 25% itu tadi, incremental cash flow, tambahan cash flow. Ketika kita mengambil kesempatan untuk membuka bisnis dapat return 25%, kalau tidak maka duit kita masih tetap 10 juta. Nah, itu yang disebut dengan incremental cash flow. Jadi arus kas tambahan yang muncul dari cash flow perusahaan ketika dia membuka bisnis baru dibandingkan dengan tidak membuka bisnis baru, without investment. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, market price reflect information. Nah, ini sederhana ya dijelaskannya. Jadi ketika kita membeli saham atau kita menganalisis saham, naik turunnya harga saham itu faktor pertama yang mempengaruhi adalah faktor fundamental atau faktor bisnis perusahaan itu sendiri. Nah, faktor fundamental atau faktor bisnis ini biasanya kita akan dapatkan keterangannya atau kita dapatkan infonya dari berita. Misalnya nih, satu perusahaan mendapatkan atau bisa memproduksi satu produk yang sebelumnya belum pernah ada, produknya inovatif, teknologi misalnya. Maka kemudian ketika berita ini muncul di pasar gitu ya, atau di media massa, kemudian akan diikuti dengan naiknya harga saham, karena kan ekspektasinya investor, kalau produk baru yang inovatif muncul, maka kemudian banyak orang yang akan beli produk inovatif baru tersebut, maka profit perusahaan akan naik dan kemudian dividen juga akan naik dan kemudian diikuti dengan harga saham yang juga naik. Nah, itu maksud dari prinsip yang keempat ini. Demikian juga sebaliknya, ketika ada informasi buruk tentang perusahaan, misalnya pasar perusahaan atau produk perusahaan tidak dibeli lagi oleh customer karena kompetitor mengeluarkan produk yang lebih bagus. Nah, ini kemudian ketika muncul beritanya di media massa atau di market gitu ya, maka kemudian juga diikuti dengan penurunan harga saham karena ekspektasi dari investor, berarti nggak laku produknya karena ada produk kompetitor yang lebih bagus. Nah, kalau tidak laku produknya, kemudian kan dividen atau net profitnya akan turun. Kalau kemudian net profit turun, dividen turun, maka kekayaan dari perusahaan, kekayaan dari investor, tadi kan turun, harga sahamnya turun, maka kemudian beneran direfleksikan harga sahamnya akan turun. Nah, itu yang keempat.
Yang kelima, individual respond to incentive. Ini individual tadi ya, ada board of directors, ada manager, ada supervisor, ada karyawan. Itu dia merespon insentif. Ketika mereka ini diberikan tunjangan lebih, diberikan insentif, diberikan bonus gitu ya, maka kinerja mereka seharusnya akan naik. Ketika tidak diberikan, maka akan muncul yang namanya ini, agency cost problem atau agency problem atau biaya keagenan gitu ya. Dari mana biaya keagenan ini muncul? Muncul karena ini. Jadi ketika direksi, supervisor, manager itu bekerja dengan sebaik-baiknya gitu ya, itu kan yang paling untung adalah si owner dari perusahaan atau shareholder dari perusahaan. Ketika mereka merasa bahwa ini saya sudah bekerja dengan baik, yang paling untung adalah shareholder gitu ya, karena ya kalau BOD kan sudah ada fix income-nya gitu ya, gajinya berapa, atau kalau bonus berapa ditetapkan. Ketika kinerja perusahaan makin baik, maka yang paling untung shareholder dari net profit dan dividen tadi. Mungkin dia akan berpikir, loh kenapa saya yang sudah capek-capek bekerja, saya hanya diberikan gaji X atau bonus sekian gitu, padahal kalau saya makin bagus maka yang paling untung shareholder. Nah, yang seperti ini bisa menimbulkan yang namanya agency cost tadi atau biaya keagenan tadi. Si direksi, udah saya tidak mau optimal lah bekerja, toh nanti juga yang untung direksi. Nah, itu biaya keagenan muncul di situ. Yang akan untung adalah pemegang saham gitu, manajernya atau direksinya, jadi ngerem tuh kinerjanya, jadi tidak optimal lagi kinerjanya. Nah, kalau sudah terjadi situasi begitu, maka yang rugi juga shareholder karena tidak optimal gitu ya, kinerja dari perusahaan. Nah, maka dari itu kemudian BOD, supervisor, manager itu diberikan insentif yang proporsional atau insentif yang tepat sesuai dengan kinerjanya. Itu disebut dengan ini tadi, individuals respond to incentive. Itu tadi, ini yang pertama. Jadi diberikan compensation plans, reward gitu ya, ketika kinerjanya melampaui target atau melampaui IQ, performance indikator yang diberikan oleh si shareholder. Nah, tapi bukan hanya itu hanya salah satu cara berikutnya ya, berarti diberikan monitoring, pengawasan. Kalau BOD diawasi oleh komisaris gitu ya, komisaris kan wakil dari shareholder gitu ya untuk mengawasi perusahaan. Terus BOD mengawasi supervisor manager mengawasi karyawan, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu yang kedua. Terus kemudian untuk memitigasi adanya biaya keagenan tadi atau agency cost tadi, ada monitoring dari financial market. Saya dari Kanada auditor itu kan akan melihat ya, akan mengaudit bagaimana kinerja perusahaan. Itu misalnya juga akan menjadi sarana untuk memitigasi agency cost. Terus kemudian ya ancaman untuk dipecat ya, untuk diganti. Kalau ternyata kinerjanya tidak baik, maka akan misalnya di PHK gitu. Itu juga mitigasi yang bisa dilakukan. Nah, demikian pembahasan tentang 5 prinsip manajemen keuangan. Terima kasih.